Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anakku sekalian, yang ibu banggakan, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran biologi ya. Sekarang ibu akan membahas tentang hereditas manusia. Di sini nanti akan kita bahas beberapa kelainan penyakit yang diturunkan dari tetua kepada keturunannya. Bisa dari orang tuanya langsung kepada anak-anaknya, bisa mungkin dari kakek neneknya yang kemudian sifat-sifatnya terbawa oleh orang tua ya, dan kemudian diturunkan kepada cucu-cucunya seperti itu ya. Nah, kelainan genetik pada manusia itu bisa terpaut ke kromosom tubuh atau ke autosom, bisa terpaut ke kromosom kelamin atau ke gonosom. Yang terpaut ke kromosom tubuh atau autosom bisa dibawa oleh gen dominan, bisa juga dibawa oleh gen-gen resesif ya. Nanti kita lihat penyakit-penyakit atau kelainan-kelainannya apa saja yang dibawa oleh gen dominan, apa saja juga yang dibawa oleh gen resesif. Kemudian kelainan genetik pada manusia yang dibawa oleh gonosom, kelainannya itu atau gennya itu bisa dibawa oleh kromosom X, bisa juga dibawa oleh kromosom Y. Kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama adalah kelainan yang terpaut ke kromosom tubuh atau ke autosom. Contoh yang sangat populer dan dibahas itu adalah albinisme atau albino ya, yaitu suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh memproduksi pigmen melanin sehingga tidak ada bagian badannya yang terwarnai begitu ya, alias nanti badannya berwarna putih. Mungkin kalau yang ekstrim ini dicontohkan di gambar pada ras negroid ya. Ras negroid itu kan ciri khasnya adalah kulitnya yang hitam legam, kemudian muncul keturunan-keturunan yang tidak memiliki pigmen tubuh sama sekali, sehingga perbedaannya menjadi sangat kontras ya dengan tetua sebelumnya atau dengan saudara-saudaranya yang kebetulan tidak mengalami kelainan misalkan di sini ya. Nah, albinisme ini dibawa oleh gen resesif, disimbolkan dengan A kecil. Karena dibawa oleh gen resesif berarti dia bisa muncul ekspresinya ketika dalam keadaan homozigot resesif seperti ini. Karena kalau ketika dalam keadaan heterozigot seperti ini, ekspresi albinisme itu ditutupi oleh gen A besar ya, yang membawa sifat normal. Jadi kalau yang normal A besar A kecil atau A besar A besar, sedangkan yang albino sekali lagi karena dibawa oleh gen resesif, maka keadaannya itu harus homozigot resesif supaya sifat albinismenya itu menjadi muncul ya. Berikutnya adalah kelainan-kelainan yang dibawa oleh gen dominan. Nih, kelainan-kelainan yang kalian lihat di sini ini adalah kelainan-kelainan yang dibawa oleh gen dominan. Nah, yang harus ditekankan di sini adalah jika gen dominan itu dalam kondisi homozigot dominan begitu ya, individu yang mengalaminya itu akan mati ya. Di sini ada 3 macam penyakit yang dibawa oleh gen dominan. Di antaranya adalah yang ini adalah polidaktili. Jadi kalau kamu lihat ini jumlah jari-jarinya itu lebih dari orang-orang normal ya. Kemudian yang ini adalah sindaktili, pada beberapa bagian jarinya, baik bisa jari kaki, bisa jari tangan, itu beberapa bagian jarinya itu menyatu. Sin itu menyatu ya, sindaktil gitu. Kemudian kalau pada brahidaktili ini kelainan di mana si ruas-ruas jarinya itu lebih pendek daripada ruas-ruas jari orang-orang yang normal. Bisa terjadi pada kedua tangannya misalkan atau kedua kakinya, bisa hanya beberapa ruas jari saja yang pendek. Ya, misalkan ini tangan dua orang yang sama, yang kiri normal, misalkan yang kanan ada beberapa jarinya yang tumbuhnya tidak normal seperti ini. Ini adalah kelainan yang disebut brahidaktili. Sekali lagi ya, coba kita lihat contoh persilangannya ya. Jadi kalau misalkan di persilangan brahidaktili, sindaktil maupun polidaktil itu persilangannya hampir mirip ya. Cuma nanti kamu tinggal mengganti simbol-simbol hurufnya saja. Kalau brahidaktili di sini karena berawal dari huruf B, jadi diambil saja gitu. Kalau yang brahidaktili itu disimbolkan dengan gennya gen B gitu ya. Sekali lagi tadi dikatakan oleh ibu bahwa brahidaktili ini dibawa oleh gen dominan. Sekali lagi, dalam kondisi homozigot dominan, dia itu letal atau mengakibatkan
kematian. Jadi kalau misalkan ada orang yang brahidaktili, genotipnya bagaimana? Pasti genotipnya itu B besar B kecil. Tidak mungkin B besar karena sekali lagi yang B besar itu mati ya. Yang B besar itu letal sifatnya. Jadi kalau yang brahidaktili menikah dengan yang brahidaktili lagi, nanti brahidaktili itu pengidap brahidaktili selalu dalam kondisi heterozigot seperti ini. Ya, nanti dia akan mendapat menghasilkan gen B besar B kecil. Ini juga sama ya, gennya B besar B kecil. Ketika gen-gen ini kemudian mengalami persilangan, nanti akan dihasilkan keturunan B besar berbanding 2 B besar B kecil berbanding 1 B kecil B kecil. Di mana sekali lagi dalam kondisi homozigot dominan dia letal. Ya, yang hidupnya hanya ini aja. Yang hidupnya hanya yang bergenotip ini. Yang B besar B kecilnya brahidaktil, yang B kecil B kecilnya normal. Ya, jadi kalau misalkan yang brahidaktil kawin dengan yang normal bagaimana? Ya tinggal cari saja seperti biasa persilangannya ya. Kalau yang B besar B kecil ini pasti gametnya B besar dan B kecil. Yang normal ini B kecil saja ya. Kalau kawin nanti pasti hasilnya B besar B kecil berbanding B kecil 1 banding 1 atau 50%. Sekali lagi, contoh persilangan brahidaktil ini bisa terjadi juga atau bisa disamakan dengan persilangan pada polidaktil dan sindaktil. Ya, seperti ini. Persilangannya tinggal ganti huruf-hurufnya saja. Ada juga kelainan-kelainan yang terpaut pada gonosom ya. Contohnya adalah ada dua ya. Sekali lagi ada dua, yaitu yang terpaut ke kromosom X, yang terpaut juga ke kromosom Y. Yang terpaut ke kromosom X macam-macam ya, diantaranya adalah hemofilia, buta warna, anenamel, anodontia ya. Yang terpaut ke kromosom Y contohnya adalah hipertrikosis dan Webetus. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang hemofilia itu apa? Hemofilia itu adalah suatu kelainan di mana darahnya sukar membeku ya. Ketika terjadi luka, darahnya sukar membeku. Jadi kalau misalkan orang normal ya teriris begitu ya, nanti si darahnya itu lama kelamaan ya akan berhenti sendiri, tidak akan mengalir, tidak akan menetes lagi begitu ya. Nah tapi kalau orang yang hemofilia teriris sedikit itu bisa mengakibatkan kematian. Kenapa bisa mengakibatkan kematian? Karena si darah yang berasal dari luka itu tidak berhenti menetes gitu ya. Nah itu bisa mengancam nyawa kalau misalkan tidak segera ditangani dengan tindakan medis yang tepat ya. Ciri-cirinya ini yang harus kita kenali sejak awal. Di antaranya kalau misalkan kita punya amit-amit ini mah ya, punya saudara atau punya keluarga yang kemudian tiba-tiba timbul memar-memar di seluruh tubuhnya ya, padahal tidak terbentur, tidak apa gitu ya, atau terbentur sedikit timbul memar yang besar gitu. Nah itu harus diwaspadai, segera diperiksakan, jangan-jangan dia mengidap hemofilia gitu ya. Biasanya hemofilia itu dicirikan juga dengan seringnya timbul gejala anemia seperti anemia berat gitu ya pada orang-orang yang hemofilia gitu ya. Jadi ini harus diwaspadai karena ini akan sangat berbahaya sekali, terutama jika terjadi luka irisan yang mengalirkan darah ya. Kalau tidak segera ditindak dengan tindakan medis yang tepat, itu bisa mengakibatkan kematian. Berikutnya adalah buta warna. Buta warna juga itu sama, juga terpaut ke kromosom X ya. Ini merupakan salah satu contoh semacam kit atau alat untuk mengecek buta warna kita ya. Mungkin beberapa kalian tuh sudah pernah mengalami tes buta warna seperti ini. Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka buta warna sampai akhirnya dia dites ya. Ada buta warna itu ada yang parsial, ada yang buta warna total gitu ya. Yang parsial umumnya yang dialami oleh kita yang tanpa kita sadari bahwa kita itu buta warna. Setelah dites baru ketahuan bahwa kita buta warna. Ya, buta warna itu memang bukan penyakit yang bukan kelainan yang mematikan ya, tapi pada beberapa aspek kelainan ini bisa saja mengganggu performa seseorang, terutama nanti kaitannya mungkin kalau kalian kelas 3 nih ya,
pengen sekolah-sekolah di jurusan-jurusan teknik, apalagi sekolah kedokteran misalkannya, atau kemipaan, itu nggak bisa kalau kita buta warna ya. Jadi bukan penyakit mematikan, tapi cukup mengganggu pada beberapa aspek kehidupan kita ya. Ini contoh persilangan buta warna dan hemofilia itu sama-sama saja ya. Jadi hemofilia maupun buta warna dia terpaut ke kromosom X, ke kromosom X, dan dibawa oleh gen-gen yang sifatnya itu resesif. Jadi kalau perempuan dia memiliki kromosom XX. Kemudian di salah satu X-nya dia memiliki gen yang menentukan buta warna, itu H kecil ini. Ya, maka perempuan itu karena dia memiliki X yang lain yang memiliki H besar, sifat buta warnanya itu tidak akan terekspresikan karena tertutup oleh sifat yang ini. Tapi kalau laki-laki ya, ketika X-nya dia sudah memiliki satu, ketika X-nya dia memiliki atau membawa sifat hemofilia, sifat hemofilianya itu akan langsung terekspresikan. Kenapa? Karena tidak ada X lain yang menutupi XH ini ya, karena pasangannya di laki-laki mah X-nya dengan Y ya. Jadi kalau perempuan karier itu disebut perempuan pembawa sifat ya. Jadi dia membawa sifat hemofilia tapi dia sendiri normal. Nah, kalau laki-laki tidak ada kan laki-laki yang karier. Sekali dia punya gen hemofilia, ya udah dia jadi pengidap hemofilia. Misalkan laki-laki hemofilia kawin dengan perempuan karier ya, seperti biasa kita cari dulu gametnya, kemudian dikawin-kawinkan gametnya seperti ini. Nanti berapa anaknya yang hemofilia? Anaknya hemofilia adalah 50%. Kalau ditanya berapa anak perempuannya yang hemofilia, bandingkan dengan perempuan lagi ya. Jadi 1/2 kali 100% ya. Jadi anak hemofilia, kalau perempuan hemofilia 50%. Laki-laki hemofilia berapa? 50% juga. Kalau ditanyakan berapa anak yang karier? Yang karier adalah 25%. Seperti itu ya. Ini di sini ada nih keterangan-keterangannya ya. Kita pelajari, nanti kalian pelajari lagi sendiri ya. Kemudian ada juga yang cacat menurunnya yang terpaut pada kromosom Y. Contohnya adalah hipertrikosis. Hipertrikosis ini pada beberapa kasus ya, ini tumbuh rambut di tempat-tempat yang tidak semestinya tumbuh, misalkan di muka, kemudian rambut di telinga sampai keluar-keluar seperti ini ya. Atau juga kelainan yang terpaut kromosom Y itu adalah Webetus ya, yang jari-jarinya itu seperti berselaput seperti itu ya. Keduanya sekali lagi ini dibawa oleh gen-gen resesif juga sama yang terpaut di kromosom Y. Jadi kalau terpaut di kromosom Y, kelainan-kelainan ini kabar baik untuk cewek, ini tidak ada penyakit ini di perempuan, adanya di laki-laki. Persilangannya seperti ini ya. Kalian tinggal amati sendiri. Anak-anak, itu adalah hereditas pada manusia, pengantar hereditas pada manusia. Untuk lebih menguasai konsep hereditas, memang kita harus sering berlatih ya, berlatih soal-soal hereditas. Jadi nanti akan ada latihan soalnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.